Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Faturozi dengan NIM 034. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek UTS saya pada matkul mobile programming. Saya mengambil tema yaitu English Mate, yaitu sebuah aplikasi kursus belajar bahasa Inggris. Nah, apa sih English Mate itu? Seperti yang saya spill dari awal tadi, aplikasi kursus bahasa Inggris berbasis mobile yang membantu pengguna belajar secara interaktif melalui fitur reading, listening, speaking, dan quiz. Nah, nama English Mate sendiri berarti teman belajar berbahasa Inggris. Nah, untuk analisis permasalahannya, itu yang pertama, banyak aplikasi kursus bahasa Inggris yang memerlukan biaya tinggi, dan yang kedua, pengguna cepat bosan saat belajar. Lalu yang ketiga, minim latihan seperti latihan membaca, menulis, dan mendengarkan. Lalu yang keempat, materi belajar tersebar di banyak sekali platform, jadi membuat pengguna itu kesulitan dan bingung untuk mengumpulkan sebuah materi untuk belajar secara mandiri. Nah, untuk solusi permasalahannya yaitu English Mate hadir sebagai sebuah aplikasi belajar Inggris interaktif yang gratis dan memiliki latihan reading, listening, dan speaking, dan adanya adaptasi tingkat kesulitan untuk pengguna. Nah, tingkat kesulitannya yaitu dari yang pengguna awal, yang pengguna awam belum bisa sama sekali belajar bahasa Inggris, hingga yang sudah expert atau bisa belajar bahasa Inggris. Nah, untuk yang terakhir yaitu bisa memantau progres belajar pengguna. Jadi pengguna bisa tahu gimana sih progres belajar dia, tambah meningkat atau bahkan tidak meningkat. Nah, untuk analisis kebutuhannya, pertama pada kebutuhan fungsional, yang pertama yaitu autentikasi pengguna. Nah, autentikasi pengguna isinya berupa seperti login dengan email dan password untuk memvalidasi input dari si user. Nah, jika si user memasukkan email dan password dengan salah, nah maka akan muncul feedback errornya. Nanti akan muncul seperti notif atau pengertian tulisan yang berwarna merah. Nah, untuk halaman home menampilkan info artikel, pilihan kursus, dan akses quiz daily. Dan untuk yang ketiga, kursus yang pertama yaitu kursus writing, isinya itu sebuah materi teori serta latihan pilihan ganda dan menggunakan gaya tata bahasa. Nah, untuk kursus yang kedua yaitu listening, metodenya yaitu mendengarkan sebuah audio, TTS kalimat, dan pengguna melakukan input teks untuk memilih jawaban. Lalu untuk yang ketiga, kursus reading, berupa teks bacaan, berisi soal pilihan ganda juga, sama dengan dua kursus yang sebelumnya. Lalu di sini ada daily quiz. Nah, ini quiz berupa quiz harian, berupa pilihan ganda juga. Nah, untuk yang ketujuh, progress tracking, yaitu berisi level pengguna, streak harian, progress bar, lalu daily goals. Yang terakhir yaitu yang 8, profil pengguna, berisi data user, statistik belajar, menu pengaturan, dan logout akun. Nah, untuk analisis kebutuhan yang non fungsionalnya, yang pertama ada performa, dapat membuka aplikasi kurang dari 5 detik, itu untuk target aplikasinya. Lalu untuk scalability, memudahkan penambahan konten atau soal atau capture tanpa merubah struktur sekalipun. Dan yang terakhir yaitu data pengguna yang berupa validasi input dari penggunanya sendiri. Oke, untuk referensi desain, saya mengambil metode hasil observasi. Saya menggali informasi di internet mengenai banyak mayoritas pengguna, seperti pengguna menggunakan smartphone seperti Android. Di sini terdapat sebanyak 60% dan iOS 40% untuk kegiatan belajar.
Lalu waktu belajar yang disukai adalah sekitar 15-30 menit per sesi. Sudah sesuai dengan isi daily quiz ataupun latihan khusus saya tampilkan. Itu yang ketiga, pengguna lebih termotivasi ketika ada visual progres yang jelas seperti progress bar untuk melihat pengguna sampai mana sih tingkat belajarnya gitu. Lalu untuk fitur audio yang mungkin sangat diminati untuk beberapa pengguna, terutama untuk melatih pronunciation dan listening comprehension, itu public ataupun bisa disebut juga public speaking lah. Lalu untuk timelinenya, minggu pertama saya menganalisis kebutuhan dan merancang desain UI UX hingga minggu kedua. Serta minggu kedua saya melakukan setup project dan SDK hingga minggu ketiga. Lalu minggu keempat saya melakukan pengembangan berupa coding dan membuat login screen, navigation screen, home screen, progress screen, kursus reading dan listening. Dan untuk minggu kelima saya melakukan pengembangan daily quiznya. Dan yang minggu ke-6 saya melakukan perancangan database menggunakan visualisasi ERD pada website dbdiagram.io. Dan untuk testing book dan finishing mungkin belum, karena belum membuat sepenuhnya database-nya. Mungkin di minggu ke-7 ke-8. Nah, ini untuk tampilan wireframe low fidelity dari project saya. Lalu ini tampilan wireframe high fidelity dari project yang telah saya ambil. Di sebelah kiri ada tampilan login screen, yang di tengah ada tampilan home screen, di sebelah kanan ada progress screen. Lalu nextnya yang sebelah kiri ada profile screen yang berisi status, nama instansi, umur, nomor telepon. Dan yang paling tengah yaitu quiz yang berupa pilihan ganda. Di sebelah kanan, jika kita memilih quiz dengan benar, akan muncul notifikasi ataupun peringatan seperti tulisan korek atau betul berwarna hijau. Lalu jika salah, ada tulisan incorrect screen. Ada tabel untuk mengetahui salahnya di mana. Lalu untuk skor screen-nya ada di sebelah yang paling kanan. Nah, untuk hasil codingnya saya menggunakan struktur state management atau indikasi dan stang navigator plus bottom tab navigator. Nah, untuk struktur state-nya sendiri itu berisi seperti login, masukkan email, password, dan lain sebagainya. Lalu untuk stang navigator dan bottom tab navigatornya berupa tab screen yang berisi home, progress, profil, dan seterusnya. Lalu untuk rancangan database-nya, yang pertama ada kursus, captures, exercise, user, streak, user progress, daily quiz result. Nah, seperti ini. Untuk entitasnya memiliki 8 entitas, ada user, kursus, captures, exercise, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu untuk rancangan database-nya berisi relasi seperti user ke user progress, user ke quiz result, user ke streak, kursus ke captures ke exercise, daily quizzes ke quiz result. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari project English Mate. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.